Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang kebutuhan dan perlengkapan pengelolaan kearsipan serta cara pengoperasian arsip. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Yuyun Puspita Ayu dengan NIM belakang 150. Yang kedua ada Natania Sylvia Meidiarani dengan NIM belakang 161. Dan ada Adelia Puspita Dewi dengan NIM belakang 188. Kebutuhan dan perlengkapan pengelolaan kearsipan. A. Filing kabinet. Filing kabinet yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci antara 1 sampai 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip ukuran surat yang disusun berdiri tegak atau vertikal berderet ke belakang. Filing kabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Sebelum arsip disimpan ke laci, terlebih dahulu arsip-arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau hanging folder. Sebaiknya arsip yang disimpan tidak lebih dari 4.000 surat dengan folder sekitar 40-50 folder dan guide 20-40 lembar. Dalam laci filing kabinet dilengkapi dengan sepasang gawang yang dipasang di kiri dan kanan bagian atas, memanjang ke belakang sepanjang lacinya. Gawang tersebut digunakan untuk menyangkutkan banging folder. Filing kabinet dapat terbuat dari plastik atau logam karena lebih kuat. Penggunaan filing kabinet dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut. 1. Ada tab. Tab yaitu bagian menonjol di sebelah atas guide atau map berukuran lebih kurang lebar 1:15 cm, panjang 10 cm. Letak tab tersebut bermacam-macam dari ujung kiri petunjuk atau guide sampai ke kanan. Fungsi tab adalah untuk mencantumkan pokok masalah, kode dan tanda-tanda petunjuk lainnya. Yang kedua ada sekat atau guide. Sekat atau guide merupakan petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah yang lain, sesuai dengan pengelompokan masalah pada klarifikasi arsip. B. Alat penyimpanan berputar atau rotary filling system. Rotary adalah semacam filing kabinet tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. C. Lemari arsip. Lemari arsip adalah lemari tempat menyimpan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Lemari ini dapat terbuat dari kayu atau juga besi yang dilengkapi dengan daun pintu yang menggunakan engsel, pintu dorong, ataupun menggunakan kaca. Ada juga yang dibuat untuk menyimpan banyak arsip dengan menghemat ruangan. Lemari seperti ini yang dinamakan dengan roll-a-pack. Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri menyamping atau lateral, dengan terlebih dahulu arsip dimasukkan ke dalam ordner atau dengan cara ditumpuk mendatar atau horizontal, dengan terlebih dahulu arsip dimasukkan ke map. Berfungsi untuk menyimpan berbagai macam bentuk arsip, misalnya roll film, ordner, dan lain-lain. D. Rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Ordner atau kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tampak punggung dari ordner atau kotak arsip yang berguna untuk menempatkan label atau judul dari arsip yang ada di dalamnya. Rak arsip dapat dibuat dari kayu ataupun besi. E. Map arsip. Map arsip adalah lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal ataupun plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip surat-surat. Arsip yang disimpan tidak terlalu banyak, berkisar 1-50 lembar. Sebaiknya arsip jangan sampai disimpan terlalu banyak sehingga map sulit ditutup. Map arsip yang beberapa macam antara lain sebagai berikut. 1. Map Snell-Hector, yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Map ini tidak memiliki daun penutup. Untuk menopang arsip atau surat yang ada di dalamnya digunakan penjepit. Arsip yang disimpan pada umumnya yang bersifat inaktif, tetapi dapat juga untuk menyimpan arsip aktif. Arsip yang ditempatkan di dalamnya terlebih dahulu harus dilubangi dengan menggunakan perforator.
2. Stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak terjatuh. Pada umumnya, stop map folio digunakan untuk menyimpan arsip yang sudah inaktif, di mana map yang berisi kumpulan arsip ini akan dibendel atau diikat dengan menggunakan tali. Yang ketiga, ada map gantung, yaitu map yang besinya digantung. Besi gantung ini dipasang pada gerbang di lemari arsip. Folder gantung juga memiliki tab untuk menulis kode atau indeks arsip di dalamnya. 4. Folder, yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik saja. Karena tidak ada daun penutupnya, maka fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. F. Panduan guide, yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk dan sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tab guide, yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, indeks, atau pengelompokan arsip. 2. Badan guide, fungsinya untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Guide ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing kabinet, atau dapat juga di depan arsip jika penyimpanan menggunakan ordner atau map smelter. Guide dapat dibuat dengan berbagai ukuran, disesuaikan gambar BA tab guide dengan bentuk arsip. Jika arsip berupa surat-surat dengan menggunakan kertas ukuran primer folio atau A4, kemudian badan panduan dibuat sesuai ukuran arsip yang disimpan. Namun, jika ukuran arsipnya kecil, maka panduannya juga kecil. Posisi tab panduan bisa serundel. Diatur penempatannya, yaitu sebagai berikut. Guide pertama yaitu tab guide pada posisi atas sebelah kiri untuk menuliskan kelompok utama atau main subject. Guide kedua yaitu tab guide yang terletak pada posisi atas bagian tengah untuk menuliskan kelompok sekunder atau sub-subject. Guide ketiga yaitu tab guide terletak pada posisi atas sebelah kanan untuk menuliskan kelompok tersier atau sub-subject atau untuk yang lebih luas lagi. G. Map. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan perforator. Ordner terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Ordner dapat memuat kurang lebih 500 lembar arsip atau surat. Untuk mempermudah perhitungan kebutuhan peralatan arsip, terutama bila kita menggunakan peralatan untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan menggunakan ordner atau sejenisnya, maka perlu diketahui beberapa istilah sebagai berikut. 1. Disk space, yaitu bagian yang tidak dapat digunakan untuk menyimpan media informasi. 2. Expansion space, yaitu bagian yang digunakan untuk menampung arsip dan tambahannya dari waktu ke waktu. 3. Page thickness, yaitu tebal media informasi. 4. File thickness, yaitu tebal keseluruhan dari media informasi dan dengan ordner secara keseluruhan. 5. Access room, yaitu jarak antara file dengan file satu dengan file lainnya untuk mempermudah penyimpanan dan pengambilan file. H. Alat penggaris. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler digunakan dengan menggunakan tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanik serta baru. Berfungsi apabila diisi dengan stapler. Stapler dan staples terbuat dari bahan logam sehingga cukup kuat, sedangkan alat untuk melepas staples dinamakan staples remover. I. Perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas kartu. Perforator dibedakan antara lain sebagai berikut. 1. Perforator dengan satu pelubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, plastik, dan lain-lain. 2. Perforator dengan dua pelubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam map Snellhefter atau ordner. 3.
perforator dengan 50 bank, digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam ordner. Cara kerja menggunakan perforator adalah sebagai berikut. 1. Siapkan kertas yang akan diberi lubang, maksimum 10 lembar. Lembar paling atas dilipat semua lembar untuk menentukan titik tengah, lalu tepi kertas diratakan. 2. Kertas diletakkan di papan kertas pada posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh bebas tepi perforator. Tangkai perforator ditekan dengan telapak tangan sampai kertas berlubang. C. Pembilang. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen menurut bentuk dari dan ukurannya. Numerator dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Numerator kecil, yaitu numerator yang ukurannya kecil dan terdiri dari 4-6 digit. 2. Numerator besar, yaitu numerator yang ukuran angkanya lebih besar dan terdiri dari lebih dari 6 digit. K. Kotak. Kotak atau box adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif, biasanya terbuat dari karton tebal. Arsip yang disimpan di dalam kotak terlebih dahulu disimpan ke dalam folder. Selanjutnya, kotak ini akan ditempatkan pada rak arsip lateral berderet ke samping. L. Alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Alat sortir mempunyai beragam bentuk dan bahan. Ada yang berbentuk rak, kotak bertingkat, dan sebagainya. Alat sortir ini dapat dibuat dari berbagai bahan, misalnya logam, kayu, plastik, atau karton kertas tebal. M. Label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Label terbuat dari bahan kertas dengan berbagai ukuran yang mempunyai perekat pada bagian belakang, sehingga tidak perlu diberi lem lagi ketika ingin menempatkan label pada tempat yang diinginkan. N. Tracker file. Tracker file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip pembentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip, atau kartu-kartu lain yang mempunyai jatuh tempo. Namun demikian, Fickler file biasanya saja digunakan untuk menyimpan kartu nama atau kartu perpustakaan. Di bagian dalam Tickler file dilengkapi juga dengan guide atau pembatas. Tickler file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. O. Lemari Cardex atau indeks kartu. Cardex atau card index kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam Cardex terdapat semacam kantung plastik tempat menyimpan kartu indeks. Alat ini terbuat dari bahan besi baja. P. Rak atau laci kartu. Rak atau laci kartu adalah laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu-kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Alat ini terbuat dari kayu dan banyaknya laci dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mikrofilm. Mikrofilm adalah suatu alat untuk memproses fotografi, di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil. Untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan, mikrofilm terdiri dari beberapa bagian seperti berikut. 1. Alat pemotret yang menghasilkan foto dalam bentuk clash yang kecil. 2. Roll film adalah clash untuk menampung hasil pemotretan. 3. Alat pemproses adalah alat untuk memproses film agar dapat ditampilkan pada layar. 4. Alat pembaca dan pencetak yaitu alat untuk membaca atau menampilkan gambar atau tulisan melalui layar serta mencetaknya bila diperlukan. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bila mana diperlukan. Pada komputer terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut. 1. Keyboard terdiri dari kunci-kunci atau toots sebagai alat input yang berfungsi untuk memasukkan dan mentransmisikan data maupun program ke dalam center processing unit. 2. Monitor adalah alat yang berfungsi menayangkan secara visual operasi dari keyboard dan hasil pengelolaan komputer. 3. Central Processing Unit adalah unit yang mengendalikan seluruh operasi sistem komputer. 4.
Postcard adalah media input atau output yang berupa kertas tebal atau karton dengan ukuran tertentu. 5. Printer adalah peralatan output yang berfungsi untuk mencetak hasil pengolahan data dari CPU. 6. Kertas printer adalah kertas yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil cetakan. 7. Disk drive adalah tempat untuk menyimpan disk yang digunakan. 8. Disk adalah media untuk menyimpan bermacam-macam data. Jadi, keterangan yang akan disimpan di disk harus diketik dulu. 9. Disk lever arch folder storage, yaitu semacam order untuk menampung disk yang telah ditempatkan pada kantong plastik bening. S. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk yang khusus seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Alat ini mempunyai beragam bentuk dan desain karena sangat tergantung dari perkembangan kemajuan teknologi. Sebelum ada flash disk, untuk menyimpan data elektronik digunakan disket. Alat ini dapat terbuat dari logam dan plastik. Cara pengoperasian arsip. Cara pengoperasian arsip dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pengumpulan arsip. Kumpulkan semua arsip yang ada, baik yang virtual maupun tidak, di satu tempat. Pemeriksaan data. Pemeriksaan data arsip secara manual. Pengelompokan arsip. Kelompokkan arsip berdasarkan nilai guna seperti penting atau tidaknya asli atau fotokopi. Pembuatan indeks. Susun indeks data arsip. Pemberian tanda. Berikan tanda pada arsip. Penyimpanan arsip. Simpan arsip dalam folder arsip dengan satu berkas per folder. Pembuatan daftar arsip. Buat daftar arsip. Penomoran arsip. Beri nomor pada arsip. Pelabelan. Beri label pada arsip. Penataan arsip. Tata arsip dalam box. Kemudian letakkan box dalam rak atau roll of box. Untuk arsip digital, pengelolaannya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Menyimpan surat atau naskah dinas yang akan dialih media. Melakukan scanning terhadap surat atau naskah. Membuat folder-folder di komputer untuk menyimpan surat atau naskah yang telah di-scan. Membuat hyperlink untuk menghubungkan daftar arsip dengan arsip hasil scan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.